wabarakatuh. Kami dari kelompok E602 ingin mempresentasikan tugas video PPKN dengan tema menciptakan kesadaran anti korupsi di lingkungan perkuliahan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Salsabil Taufiko dengan NIM D22 2022 03419 dari kelompok N602. Perkenalkan, nama saya Salsa Dina Rifa, NIM D22 2022 03443 dari kelompok N602. Perkenalkan, nama saya Violita Febdia Putri Wibowo dengan NIM D22 2022 03426, kelompok N602. Saya Hafistisia Ari Predesti dengan NIM D22 2022 03421, kelompok N602. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk-bentuk korupsi. Nilai-nilai anti korupsi berupa yang pertama, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Pendidikan anti korupsi di lingkungan perkuliahan diberikan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi agar terciptanya generasi muda yang dengan sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima jika seseorang melakukan korupsi, dan juga menjadi bekal bagi mahasiswa untuk bertindak jujur dalam bekerja. Langkah nyata untuk menangkal terjadinya korupsi di kampus. Kelima langkah tersebut diantaranya, yang pertama, memberikan pendidikan anti korupsi. Yang kedua, melakukan reformasi birokrasi. Yang ketiga, membentuk Satuan Pengawas Internal atau SPI. Yang keempat, membentuk Pusat Kajian Fakultas Hukum. Yang kelima, membentuk Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi atau Pustapak. Terkait dengan maraknya kasus korupsi, mahasiswa harus bisa menjadi garda terdepan dalam penanggulangan kasus korupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi, peranan mahasiswa sangat diharapkan karena mahasiswa bersikap netral dan lebih difokuskan dalam hal ikut membangun mental anti korupsi yang ada pada masyarakat. Upaya mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. 1. Menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, mulai dari lingkungan yang paling terdekat sampai nasional. 2. Memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat dan bahaya melakukan tindakan korupsi. 3. Menjadi pengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena pada dasarnya mahasiswa bersikap netral. Dalam beberapa peristiwa besar bangsa Indonesia telah terbukti bahwa peranan mahasiswa sebagai tombak gerakan perubahan sangatlah besar. Karena mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang dimiliki seperti intelektualitas, kemampuan berpikir kritis, keberanian mengungkapkan akan kebenaran. Karena mahasiswa adalah lapisan masyarakat yang mempunyai jiwa idealis dan semangat perjuangan yang tinggi dalam hal memperjuangkan sesuatu. Beberapa sikap yang perlu dimiliki mahasiswa dalam mengontrol jalannya kepemerintahan diantaranya yaitu: yang pertama, tidak bersikap apatis atau cuek terhadap sekitar. Yang kedua, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari tingkat desa maupun pusat. Yang ketiga, membuka wawasan seluas-luasnya tentang pemahaman bentuk-bentuk korupsi yang kerap dilakukan.
Contoh-contoh korupsi yang sering terjadi di lingkungan perkuliahan. Yang pertama, korupsi plagiat tugas akademik atau menyontek. Plagiat adalah tindakan mencuri atau menjiplak karya orang lain tanpa memberikan kredit yang seharusnya. Dalam lingkungan mahasiswa, hal ini sering terjadi dalam tugas akademik, di mana seorang mahasiswa mengambil karya orang lain dan mengatasnamakan dirinya sendiri tanpa memberikan referensi yang tepat. Yang kedua, korupsi dana organisasi mahasiswa. Contohnya seperti dalam organisasi, ketua organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan dana organisasi. Kemungkinan dapat menggunakannya dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau mengalokasikannya secara tidak adil, tanpa memperhatikan kepentingan seluruh anggota organisasi lainnya. Yang ketiga, korupsi uang beasiswa. Contohnya, penyuapan dalam seleksi beasiswa biasanya terdapat kemungkinan adanya penyuapan atau nepotisme. Hal ini terjadi ketika seseorang memberikan uang atau pengaruh kepada pihak yang berwenang dalam seleksi, agar mereka atau orang terdekat mereka diterima mendapatkan beasiswa. Sementara yang berhak seharusnya tidak mendapatkan beasiswa tersebut. Yang keempat, penyelewengan dana kegiatan mahasiswa. Mahasiswa yang ditugaskan untuk mengelola dana kegiatan seperti seminar, workshop, atau acara lainnya dapat menyalahgunakan dana tersebut dengan cara menggunakan dana untuk kepentingan pribadi atau melebih-lebihkan biaya kegiatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, kelima, pemalsuan sertifikat dan transkrip mahasiswa yang terlibat dalam praktik korupsi dapat melakukan pemalsuan sertifikat atau transkrip akademik untuk meningkatkan kualifikasi mereka. Hal ini memberikan keuntungan yang tidak adil dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kesimpulannya, korupsi masih menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua. Korupsi menyebar secara vertikal dan horizontal dan dapat menyebar dimanapun, baik di lembaga negara, lembaga privat, hingga bisa kita jumpai di lingkungan terdekat kita. Oleh karena itu, mahasiswa harus berperan aktif dalam pencegahan korupsi dalam bentuk upaya suap berupa material maupun jabatan. Karena itu, pentingnya kita menanamkan doktrin-doktrin anti korupsi sejak dini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.